Jejak kekejaman Bribda Waldi, 22 tahun, terungkap dari hasil pemeriksaan jenazah EY, 37 tahun, seorang dosen muda di Muara Bungo, Jambi. Bribda Waldi merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Tebo. Brigadir Polisi 2 atau Bribda adalah bintara tingkat 1 dalam kepangkatan di kepolisian. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono menyebut pelaku bengis dan kejam. Kondisi tubuh korban menunjukkan tanda-tanda kekerasan cukup parah. Pelaku ini bengis dan kejam, ujar AKBP Natalena. Selain itu, pelaku menunjukkan kecermatan dalam menjalankan aksinya. Ia sengaja menggunakan rambut palsu untuk mengelabui pengawasan kamera yang terpasang di perumahan Al-Kausar, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Pelaku ini memakai wig, rambut palsu untuk keluar masuk rumah. Ini untuk mengelabui CCTV dan warga, jadi yang terlihat adalah orang gondrong, kata Natalena. Jejak kekejaman Bribda Waldi. Berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah, ditemukan bekas kekerasan pada tubuh korban. Namun polisi belum mengetahui pasti bagaimana kekerasan yang dilakukan Bribda Waldi. Dokter pemeriksa RSUD Hanafi Muara Bungo, Dr. Sepriyadi mengungkap luka lebam ditemukan di sejumlah bagian tubuh korban, diantaranya di wajah. Tak hanya itu, hasil visum menemukan ada benjolan di bagian belakang kepala korban, serta ada memar di bahu kanan dan kiri. Ditemukan lebam di seluruh bagian wajah dan ada benjolan di kepala belakang berukuran sekitar 13 x 10 cm, ujar Dr. Sepriyadi usai melakukan pemeriksaan di RSUD Hanafi. Tak hanya itu, ditemukan luka pada leher yang diduga diakibatkan benturan benda tumpul dan tajam. Habis itu ditemukan juga lebam di bagian leher, ujarnya. Tim medis pun menemukan dugaan adanya kekerasan seksual ditandai dengan ditemukannya cairan pada area organ intim korban. Berdasarkan kondisi jenazah, korban diperkirakan telah meninggal sekitar 12 jam sebelum ditemukan. Ditunjukkan oleh keluarnya darah berwarna gelap dari mulut dan hidung sebagai tanda awal proses pembusukan. Saat pertama kali ditemukan, korban berada di atas tempat tidur dalam kondisi tertutup sarung dan masih mengenakan sebagian pakaian. Bribda Waldi pun diketahui mengambil barang berharga korban, diantaranya mobil, sepeda motor, handphone, dan perhiasan. Diduga pembunuhan tersebut dipicu persoalan asmara. Bribda Waldi yang meminta untuk kembali menjalin cinta ditolak korban. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari kekhawatiran rekan-rekan korban di IAKSS Muaro Bungo. Selama 2 hari, korban tidak hadir mengajar dan tidak merespons panggilan telepon. Rekan korban kemudian mendatangi rumahnya pada Sabtu 1 November. Ternyata rumah korban dalam keadaan terkunci. Karena curiga, rekan-rekannya lantas memanggil warga setempat untuk membantu mendobrak pintu. Setelah pintu terbuka, korban ditemukan tergeletak di atas tempat tidur dengan wajah tertutup bantal. Warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Setelah itu, polisi pun bergerak cepat dan menangkap Bribda Waldi di rumahnya di Tebo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.